Saudara, Komnas HAM memanggil Direktur Programming Surya Citra Media, Harsiwi Ahmad untuk dimintai keterangan terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 132 orang. Kepada Komnas HAM, Harsiwi Ahmad menjelaskan soal pengaturan jadwal pertandingan Liga 1. Harsiwi bilang jadwal final pertandingan Liga 1 berada di tangan PT LIB. Harsiwi juga membantah ada penalti jika ada perubahan dari jadwal yang disepakati. Tadi kami sudah menjelaskan mengenai jadwal penayangan bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia. Sekitar 20% perubahan jadwal tayang, kami tidak pernah mengenakan penalti. Dan di dalam kontrak kami tidak ada klausul khusus yang menyatakan bahwa kalau jamnya berubah, itu ada penalti. Komnas HAM juga memanggil Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk dimintai keterangan terkait investigasi tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule tiba di Komnas HAM setelah mengikuti rapat bersama Viva, AFC, dan sejumlah kementerian. Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong berkomentar soal tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Selain bela sungkawa bagi para korban, Shin Tae-yong juga menyorot soal desakan mundur Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong bilang jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur, maka ia pun akan mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong menulis caption, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Dukungan dari warganet atas postingan Shin Tae-yong ini mengalir di kolom komentar, termasuk dari anak asuhnya seperti Asnawi Mangko Alam, Egy Maulana Fikri, dan Mark Klok. Jelang penyerahan laporan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan ke Presiden Jumat esok, tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat tertutup di Sentul, Bogor. Selama 2 hari, TGIPF rapat untuk merampungkan penyusunan rekomendasi. Informasi lebih lengkap soal persiapan TGIPF sebelum menyerahkan laporan investigasi tragedi Kanjuruhan ke Presiden, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang, Cindy. Seperti apa persiapan TGIPF jelang laporkan hasil investigasi Kanjuruhan ke Presiden esok hari, Cindy? Ya Ibrahim, salah satunya adalah melalui rapat pleno yang digelar hari ini. Tujuannya adalah untuk mematangkan hasil simpulan dan rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo besok. Kalau kita hitung sebenarnya pertama kali TGIPF ini bekerja adalah pada 4 Oktober 2022 lalu, hari Selasa atau sekitar pekan lalu. Itu adalah waktu pertama juga keputusan Presiden itu terbit. Artinya dalam kurang dari 2 pekan TGIPF sudah bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk nantinya diserahkan kepada Presiden. Kenapa bisa cepat, cukup cepat begitu ya? Karena alasan yang pertama, ini menindaklanjuti juga arahan dari Presiden Joko Widodo agar kasus ini bisa segera diungkap dalam waktu kurang dari 1 bulan. Keseriusan Presiden Joko Widodo juga ditunjukkan. Kemarin misalnya saat ada agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan peserta pendidikan reguler Angkatan 63 dan 64 Lemhanas RI di Istana Negara, di sela-sela acara Presiden Joko Widodo juga menagih update kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Mahfud MD menyebutkan untuk masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui terkait tragedi Kanjuruhan. Tinggal TGIPF melengkapi fakta-fakta detailnya. Besok jam berapa? Informasi terakhir masih dikoordinasikan waktunya antara TGIPF bersama dengan Sekretariat Negara. Lebih lengkap kita dengarkan dulu Ibrahim dan juga saudara pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Tim gabungan independen mencari fakta besok pagi kepada saya. Baru besok pagi, jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang. Hasil rekomendasi dan juga simpulan ini nantinya dijanjikan akan dibuka ke publik dengan catatan sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu. Apa yang sudah dilakukan kalau kita mundur, tujuannya pertama adalah melakukan investigasi tidak hanya saat kejadian, tapi mulai dari perencanaan pertandingan, persiapan saat pertandingan, saat tragedi terjadi hingga pasca kejadian.
dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah mendatangi pihak-pihak terkait untuk wawancara, dan kedua adalah mengumpulkan barang bukti pendukung, yang nanti dua hal itu adalah sebagai bahan analisis dari tim. Tim yang sudah dibentuk juga dibagi tugas-tugasnya, ada yang misalnya untuk meminta keterangan dari panitia pelaksana, pengurus klub, kemudian perwakilan supporter, Polres, Kodim, Satbrimob, kemudian ada juga dari keluarga korban dan lain-lain. Kalau dari catatan kami, untuk yang di Jakarta saja, pihak-pihak yang sudah dipanggil oleh TGIPF di kantor Kemenko Polhukam, misalnya mulai dari LPSK, PSSI, PT LIB, TV swasta pemegang hak siar, Komnas HAM, Kompolnas, PUPR, dan tim pasca kejadian yang meliputi Kemenko PMK, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Kesehatan. Sementara kalau untuk barang bukti yang sudah dimiliki oleh TGIPF, setidaknya ada CCTV dan juga video-video yang bisa semakin melengkapi kerangka kejadian. Untuk simpulan nantinya akan kita dengarkan besok usai pertemuan antara Presiden dengan TGIPF di Istana Kepresidenan Jakarta. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta.